Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Owen Rivi Gosal. Saudaraku, saya mengucapkan selamat mengenang kembali karya pengorbanan Kristus yang luar biasa di atas kayu salib untuk hari ini. Dan kiranya kita tetap semangat, tetap sukacita, tetap antusias untuk mau beribadah bersama meskipun lewat live streaming atau mungkin kita lewat tata-tata ibadah yang sudah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Saudara, dalam kesempatan ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita review kembali bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Dia sangat sedih, dia sangat gentar, bahkan dikatakan mau mati rasanya. Bahkan kalau kita lihat Alkitab mencatat ada malaikat yang datang untuk mau menguatkan dia, namun tetap saja kondisi yang dialami Tuhan, bahwa dia mengalami kesedihan, pergumulan yang begitu berat karena berhadapan dengan kenyataan yang akan dia alami. Nah saudaraku, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, sebenarnya dia sedang meratapi kondisi yang ada di atas kayu salib. Salah satunya berkaitan dengan hal ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, banyak orang berkata bahwa ini terjadi keterpisahan antara Tuhan Yesus dan Bapanya. Dan banyak orang juga yang berkata tidak mungkin Allah Tritunggal itu terpisah. Saya tidak mau terlalu membahas hal ini, tapi saya mau lihat bahwa ternyata Tuhan Yesus berteriak demikian karena pada saat itu dia sedang menggantikan hidup manusia yang berdosa. Kalau kita lihat dari awal, Kejadian pasal 3 berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, berbicara bagaimana manusia tidak menaati Tuhan, mereka lebih menaati iblis. Dan kita lihat betapa Allah membenci dosa, betapa Allah sangat-sangat murka terhadap dosa, sehingga apa yang terjadi, Adam dan Hawa, mereka diusir dari taman yang begitu indah yang diciptakan Allah. Nah saudaraku, kenapa Tuhan Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu, Tuhan Yesus sedang dianggap bahwa dia berdosa meskipun tidak ya. Karena dia menggantikan manusia berdosa. Seharusnya saya, saudara, dan semua kita yang ada di dalam dunia layak dan harusnya kita yang digantung di atas kayu salib, kita yang dipaku, kita yang disiksa, dicambuk, dicaci maki, kita yang diludahi, kita yang dihujat. Tetapi Tuhan Yesus mau mengganti kita di atas kayu salib. Karena kita adalah manusia yang berdosa, tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Dosa itu adalah pemisah antara kita dengan Allah. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, dan kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang sudah hidup dalam kegelapan tidak mungkin hidup bersekutu dengan Allah yang adalah terang yang sejati. Karena itu saudaraku, ketika Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jelas bahwa Tuhan Yesus sedang menanggung dosa manusia dan dia merasa ditinggalkan, dia merasa sendiri, dia merasa tidak dipedulikan dan tidak diperhatikan oleh Bapanya. Karena dia sedang menanggung, dia sedang memikul dosa yang begitu berat, dan dia sedang memikul sesuatu yang sangat dibenci, yang sangat-sangat tidak disukai oleh Bapanya. Karena itu Bapanya memalingkan kepala kepada dari Tuhan Yesus, saudara. Ini yang kita renungkan, saudara. Jadi kenapa Tuhan Yesus berseru demikian? Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh mengutamakan relasinya dengan Bapa. Jadi ketika dia harus sepertinya tidak dipedulikan, ditinggalkan,
Dia tidak melihat, sepertinya dia sementara tidak bisa berkomunikasi dengan bapaknya, dia tidak melihat wajah bapaknya. Ini yang membuat dia begitu berseru, dia begitu sedih, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, kita melihat betapa dosa itu mengerikan di mata Tuhan. Begitu sangat-sangat muak, begitu sangat-sangat tidak suka Allah melihat dosa. Karena itu dimurkahi dan itu harus diterima oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus mau taat untuk mengerjakan kehendak Bapa, supaya setiap kita yang berdosa bisa mengalami kelepasan dan bisa kembali bergaul dengan Bapa. Yang selanjutnya kita harus tahu betapa luar biasanya kasih Bapa yang menyerahkan anaknya untuk dia sendiri memurkai. Jadi murka yang diterima oleh Tuhan Yesus bukanlah murka dari setan, tetapi dari Bapanya sendiri. Karena manusia berdosa kepada Tuhan, bukan kepada setan. Dan setan tidak sama sekali berhak untuk memurkai manusia. Ini yang saya mau share bagi kita semua, saudara. Mari kita terus mensyukuri karya pengorbanan Kristus. Mari kita terus bersyukur bahwa hidup kita ditebus. Kita yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus yang mengganti kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.